Kalau saya nggak datang ke rumah Jokowi nggak kayak gini. Orang yang membuat itu saya cari mengaku. Orang yang buat maksudnya? Membuat ijazah Jokowi itu. Ikut membuat. Ikut membuat ijazah palsu? Iya. Yang katanya Pasar Pramuka bukan? Iya. Ini orang Pasar Pramuka? Bukan. Maksudnya gimana? Ini baru nih. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh. Eko, nggak nongol-nongol. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Aiman. Kalau bertanya apa yang saya lakukan, saya rasa kalau saya nggak datang ke rumah Jokowi nggak kayak gini. Anda menduga Anda datang ke rumah Pak Jokowi waktu itu, ya. Pakai bus waktu itu ya? Pakai bus. Bulan apa itu? Ya, April lah, kurang lebih April. Nah, tapi Anda kan sempat diterima waktu itu kan? Diterima. Masuk ke dalam, ya. Diterima, tapi saya tidak ke dalam. Saya di luar. Saya menjaga kawan-kawan yang lain supaya tidak ada benturan gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu dari pemeriksaan itu saya suka podcast juga. Nah, podcast. Podcast. Karena bahasa saya bilang Jokowi ijazah palsu itulah yang makanya saya dijadikan tersangka hari ini. Berapa kali di podcast Anda mengatakan itu? Ya. Beberapa kali lah. Oke. Di berbagai podcast. Ya, cukup banyak karena saya dari TPUA. Oke, Anda bagian TPUA. Apa sih yang Anda katakan waktu itu? Clearnya, jelasnya seperti apa? Ya, saya bilang, saya meyakini kalau ijazah Jokowi itu palsu. Bahasa Anda itu, meyakini kalau ijazah Pak Jokowi palsu? Palsu. Karena apa? Karena dari sidang-sidang sebelumnya itu kan TPUA meminta supaya dihadirkan ijazah Jokowi dalam persidangan. Tapi kan tidak pernah hadir. Dari sidang Solo, sidang PN Jakarta Pusat. Dan hari ini pun yang terjadi di Solo juga dengan Dr. Taufik juga sama. Tidak ada ijazahnya. Sekarang saya lebih meyakini lagi dengan status saya tersangka ini. Saya lebih meyakini lagi 100 juta lebih ijazah Jokowi memang palsu. Bahkan dalam status penetapan tersangka ini Anda lebih meyakini lagi? Lebih meyakini. Karena Anda bisa mengatakan itu? Karena apa? Orang yang membuat itu saya cari mengaku. Orang yang buat maksudnya? Membuat ijazah Jokowi itu. Ikut membuat. Ikut membuat ijazah palsu? Iya. Yang katanya Pasar Pramuka bukan? Iya. Ini orang Pasar Pramuka? Bukan. Maksudnya gimana? Ini baru nih. Silakan. Ini fakta baru loh. Jangan nanti tambah pasal lagi nih. Nggak apa-apa. Di pasal pun nggak apa-apa. Tersangka sudah tersangka. Oke. Tapi saya kan menduga. Oke. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh. Eko, nggak nongol-nongol. Bentar, pelan-pelan. Eko Sulistyo itu timnya Pak Jokowi dulu bukan? Iya. Yang namanya disebutkan oleh Bitor Suryadi. Tim Solo. Iya. Nah, karena kawan saya mengakui dengan saya sendiri. Kemarin kan beliau berpisah, betul ya? Iya. Oke. Nah, ketika jadi gimana? Anda mendapatkan data bahwa yang membuat ijazah palsu Pak Jokowi bernama Eko Sulistyo. Diduga Eko Sulistyo. Dia adalah tim dari Pak Jokowi sejak wali kota Solo waktu itu. Yang namanya pun disebutkan oleh Bang Bitor Suryadi. Ya. Nah, jadi kejadian hari itu tuh hari apa? Bulan apa? Kira-kira 2 bulan yang lalu lah saya lupa. Oke. Ketika saya mengajukan data terbaru di Bareskrim Mabes Polri, di sana ada aktivis senior Mas Bintang, Sri Bintang Pamungkas. Sebelah saya ada beberapa orang. Ketika selesai, ada orang yang mengakui. Saya tanya, kenapa kamu mundur ke belakang? Saya bilang, ada yang marah-marah sama saya. Loh, kenapa dimarah-marahin? Siapa yang marah-marahin? Eko Sulistyo. Siapa itu? Ketua DPUD Solo dulu. Ini yang ngomong siapa nih? Nantilah kita ini. Oke, inisialnya CS. Nah, ketika itu saya tanya. Gak marah-marah kenapa itu maksudnya? Ada orang yang marah-marah. Marah-marah ke dia, ke narasumber Anda itu. Kenapa? Nggak usah ikut-ikut ijazah palsu. Pulang. Dia bilang begitu kan? Oke, mic-nya di... Oke. Pulang, segera pulang, saya bilang. Terus, emang kok kamu disuruh pulang? Ya, kan yang bikinnya itu dia bang, gitu. Terus kamu apa? Saya ikut sana sini. Terus bikinnya di mana? Ya betul kata Bang Bitor, di Pasar Pramuka. Dengan siapa ya? Itu yang kata Bang Bitor katanya. Makanya hari ini kami mulai menjelajahi nih. Kalau saya meyakini ijazah palsu, artinya kan pasti ada pembuatnya. Gini, itu kan katanya.
Ya. Yang tinggal kita panggilkan aja nanti di. Dari mana Anda kemudian bisa mengatakan bahwa katanya itu Anda 100% meyakini itu? Iya, karena hari ini pun kita kan sedang mencari dan itu arahnya ke situ semua. Kawan-kawan dari aktivis. Oh, Anda dari pernyataan itu teman-teman melakukan investigasi dalam tanda kutip ya? Betul. Dan apa yang disampaikan itu benar? Yang mendekati itu. Mendekati itu kawan-kawan. Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya dia tahu dulunya di sini ngumpul-kumpulnya, terus kemari dan hari ini yang saya dapat informasi rumahnya Eko Sulistyo yang di Cinere itu udah tidak ada orang di situ. Padahal Eko Sulistyo itu saya sebutkan terus. Maksudnya ayo hadir ketemu saya. Kita diskusikan dengan kawan-kawan yang dulu mungkin seperjuangan sama dia. Kawan-kawan di PDIP, aktivis-aktivis kawan-kawan saya 98 kan begitu. Nah hari ini makanya saya bilang kalau Mas Roy, Dr. Tifa, dan Bang Risma menyatakan itu palsu, dan saya juga menyatakan palsu, pasti ada pembuatnya. Ini harus dikejar. Sekarang kita lihat secara kasat mata aja. Sebentar, jadi apa yang disampaikan oleh Dian Sandi ya di X-nya, lalu kemudian yang dilegalisir ada di KPU beberapa kali 2014, 2019, 2012 betul ya? Udah dapat semua kan ya? Yang dilegalisir itu semuanya adalah ijazah palsu buatan Pasar Pramuka. Yes, diduga seperti itu. Mas Roy? Ya, jadi ini kan sebenarnya kasus soal ijazah Jokowi ini kan masih on progress. Artinya terlalu cepat Polda Metro Jaya menentukan tersangka. Bukan karena saya tersangkanya. Tetapi ini ngaco ya, belum sudah dipastikan. Padahal kan sebenarnya masih banyak orang yang bisa dikonfirmasi dan bahkan bersedia. Vitor Suryadi bersedia dikonfirmasi. Eko Sulistyo tadi yang disebut itu harus dicari. Kemudian tim Solo yang belum pernah diperiksa itu? Belum. Tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing. Melakukan rekayasa. Manipulasi. Manipulasi ini kan gak masuk akal banget. Saya udah mengirimkan gambar ke teman produser, yaitu gambarnya postingannya Dian Sandi. Kalau boleh bisa ditampilkan. Pertamanya postingannya Dian Sandi dulu. Kalau kita perhatikan, inilah yang seharusnya menjadi objek daripada pasal 32 atau 35 Mas Aim. Oke, kita putar dulu ya di layar. Silakan. Sudah dapat visualnya? Oh ini? Nah kalau ini juga, ini termasuk ya. Jadi bukan, ini termasuk hasil analisis. Ini oleh orang yang ngaku-ngaku pakar yang menjadi dipakai oleh Polda Metro. Ahli ya. Dia mungkin nggak ngerti metode luminance gradients ini, Mas. Jadi dikatakan saya melakukan ini melakukan rekayasa, melakukan perubahan. Ini hasil software. Kalau misalnya program atau data, kemudian masukkan program luminance gradients itu untuk melihat apa? Untuk melihat irisan atau melihat tinggi atau relief daripada tulisan. Ini di sini kelihatan banget. Ijazah yang diduga atau 99,9% palsu tadi, ya, itu jelas selain dulu ya cerita A-nya keluar, A-nya mencotot. Lihat pada foto.